Sobat semua, selamat datang dan selamat belajar bersama Beta Creative Class. Kami adalah platform edukasi dan pengembangan diri yang memberikan ruang kreativitas untuk Anda yang mau belajar dan bertumbuh bersama. Kelas yang kami berikan ini bersifat gratis atau tidak dipungut biaya apapun dan terbuka untuk umum. Saya mau info dulu nih tentang Beta Creative Class. Jadi, di Beta Creative Class ini kami memiliki visi, yaitu mewujudkan generasi kreatif yang memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, tangguh, terampil, dan berkualitas. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, kami juga mempunyai misi yang pertama, membuka kelas kreatif sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, membuka wawasan kewirausahaan melalui kelas webinar, workshop, dan ruang diskusi. Dan yang ketiga, membentuk komunitas Beta Kreatif yang bertujuan untuk saling mendukung, memotivasi, dan bergerak maju bersama melalui kegiatan bermanfaat serta aksi sosial. Di Beta Creative Class ini, kami juga memiliki 3 konsentrasi kelas. Yang pertama, Public Speaking Class. Itu ada Basic, Intermediate, dan Master. Dan konsentrasi yang kedua itu ada Personal Knowledge Class. Itu ada Self Development. Itu seperti webinar yang kita ada hari ini. Dan ada Skill Development. Itu seperti kelas nail art yang sudah dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya, dan akan diadakan kelas gitar pada hari Sabtu nanti. Dan yang ketiga ada business class, itu ada marketing, strategi, dan finance. Di Beta Creative Class memiliki 3 metode pembelajaran. Yang pertama ada workshop, yang kedua ada webinar, dan yang ketiga ruang diskusi Beta Cerita. Dan untuk sobat-sobat yang mau bersama kami bisa menghubungi nomor di bawah ini ya sobat, atau bisa menghubungi Instagram kami di @betacreativeclass. Untuk sobat-sobat yang mau capture atau foto silakan ya. Dan sobat semua, jangan lupa juga untuk membagikan informasi tentang Beta Creative Class sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar, bertumbuh, dan bergerak maju bersama. Terima kasih dan selamat belajar, Sobat. Baik, kita akan masuk ke hal yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai mental block. Karena itu, kesempatan dan waktu saya berikan kepada Ibu Juliet. Oke, terima kasih banyak, Ica. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit sama Ica, hari ini saya akan membawakan webinar tentang self-development class dengan topik maksimalkan potensi diri dengan menghilangkan mental block. Oke, saya kenalkan diri saya sedikit. Perkenalkan, nama saya Juliet Pinoviva Jaratari. Saya pernah bekerja sebagai radio announcer di Petra FM Yogyakarta. Saya juga business owner dari Glyph Floris dan Gift. Saya juga presiden direktur dari CV Sumbayano Jaya. Dan selain bekerja sebagai edukator di Beta Kreatif, saya juga seorang lecturer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKAW. Oke, kita langsung saja. Mungkin di sini teman-teman semua pernah ada yang merasa sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus, merasa diri kecil, ya, tidak punya apa-apa, merasa minder, atau mungkin ragu dalam berbicara dan mengembangkan ide atau gagasan seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi teman-teman semua mengalami atau baru punya ciri-ciri mental block. Mental block sendiri merupakan satu upaya penolakan atas sejumlah aksi karena kurangnya rasa percaya diri. Dan penolakan ini terjadi pada pikiran atau ingatan kita yang tertentu dan ini menjadi penghambat untuk aktivitas kita. Sehingga ini secara tidak langsung akan berpengaruh dengan produktivitas kita. Seperti itu ya. Dan mental block ini juga bisa menghilangkan sebagian atau bahkan seluruh rasa percaya diri kita. Nah, mungkin ada yang bertanya ya di sini,
bagaimana caranya kita biar kita bisa tahu kita ini punya mental block atau tidak? Caranya mudah. Kita mulai dari kenali dulu ciri-ciri mental block. Yang pertama, ciri-cirinya adalah kita cenderung merasa tertekan atau frustasi. Nah, siapa di sini yang sering merasa tertekan atau frustasi? Ya, nah itu harus hati-hati karena itu bisa jadi kita punya mental blok yang harus kita selesaikan, seperti itu. Atau kita merasa tidak berenergi. Nah, ini bisa jadi ketika kita sedang beraktivitas, kita merasa lemas, ya, tidak semangat, kayak gitu ya. Nah, terlalu sensitif dan juga mudah tersinggung, itu juga bisa menjadi salah satu kondisi di mana seseorang itu mengalami mental block. Dan yang terakhir, ini buat yang sudah berpasangan, turunnya hormon sehingga kurang bergairah saat berhubungan dengan lawan jenis. Untuk penyebab mental block sendiri, bisa dari berbagai macam faktor. Pertama, dari kurang fokus. Ketika kita tidak mampu untuk memiliki fokus yang baik terhadap apa yang dikerjakan karena perhatian kita teralihkan ke hal lain. Ini akan menimbulkan mental block secara tidak langsung. Lalu ketika kita kurang istirahat, kurang tidur, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab mental block. Karena ketika kita punya waktu istirahat yang cukup, otomatis tubuh kita akan di-recharge kembali. Kita akan lebih bersemangat kembali, ya. Dan kalau misalkan kita kurang tidur, akhirnya kita tidak bisa merasa produktif, ya. Dalam hari-hari juga pasti kita akan merasa lemas seperti itu. Nah, untuk yang insomnia ini juga satu notes ya buat kita. Lalu kebiasaan menunda pekerjaan. Kebanyakan ada orang yang suka terburu-buru. Ada orang yang lebih suka mengerjakan sesuatu itu pas udah H-1 atau mungkin H- berapa jam ya. Ada juga yang seperti itu. Tanpa disadari ketika kita terlalu terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, ini akan menciptakan mental block karena tidak memiliki rasa tenang, ya. Kita jadi gerasak gerusuk, kita tidak tenang dan kita tidak bisa berpikir dengan fokus seperti itu. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang terlalu ramai, terutama untuk orang-orang introvert, biasanya mereka tidak terlalu nyaman dengan kondisi yang terlalu ramai. Jadi tidak semua orang bisa nyaman dengan kondisi yang ramai. Apalagi kalau misalkan keramaian tersebut diciptakan karena adanya kekacauan, ya, kalau kayak orang berantem, ya, atau mungkin teman-teman waktu dalam perjalanan lihat orang kecelakaan mungkin ya. Tadi sore saya lihat ada orang kecelakaan di dekat GOR ya, dan itu cukup ramai buat kemacetan di sana. Nah, itu juga bisa menjadi mental block. Secara tidak langsung dalam kondisi ini ada perasaan untuk merasa tertekan karena ada kondisi di mana hormon kristolar kita itu akhirnya meningkat. Seperti itu. Nah, fungsi utama dari hormon kortisol adalah untuk menyediakan energi yang melimpah bagi tubuh kita, terutama ketika sedang berada di bawah tekanan atau stres. Hormon ini akan cenderung tinggi ketika kita dilanda stres, yang biasanya ditandai dengan perasaan cemas dan gelisah. Bayangin ya teman-teman, kalau misalkan kita lagi cemas, kita lagi gugup, kita lagi gelisah, hormon ini bakal meningkat dengan cepat. Dan ini akan bisa berdampak pada kesehatan kita, ya. Nah, ini juga bisa membuat kita itu menjadi tidak nyaman dan akibatnya kita bisa mengalami yang namanya gangguan kesehatan yang serius. Ada yang pernah bilang, kalau teman-teman pernah dengar, kalau orang-orang yang sakit di rumah sakit biasanya bilang kita benerin hati kita dulu, kita jangan stres ya, kita berusaha untuk serileks mungkin, senyaman mungkin. Tujuannya untuk apa? Biar kita itu bisa mengendalikan diri kita. Karena dan hati, otomatis nanti tubuh kita ini juga akan di-recharge dengan energi yang lebih positif seperti itu. Oke, kita harus memperhatikan seperti apa pikiran dan pola perilaku kita yang selalu berurang, terutama untuk hal-hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Misalkan, saya ambil contoh ya, ketika teman-teman merasa minder, mungkin teman-teman ke kampus lihat ada yang lebih cantik ya, duduk bersablahan seperti itu, atau di pusat keramaian mungkin merasa kayak kok dia lebih putih, dia lebih ini, dia lebih itu, dia datangnya pakai mobil, saya pakai motor, atau sayanya pakai kendaraan umum. Nah, perasaan-perasaan itu kadang menjadi gejolak
dan akhirnya bisa muncul. Dan ini akan membuat kita tidak percaya diri. Ini harus di notes ya, kita harus highlight karena ini akan menjadi satu batu sandungan untuk kita. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan ini, kita bisa kena yang namanya mental block. Seperti itu ya. Oke, mental block jika tidak dihilangkan akan menghambat potensi terbaik dari diri kita. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus selalu kenal dengan potensi diri kita, tapi kita juga harus menghindari yang namanya mental block. Seperti itu ya. Oke, kita kenal dulu dengan 7 jenis dari mental block. Kita simak bersama. Yang pertama ada yang namanya self-doubt, atau ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang mulai merasa ragu dengan dirinya sendiri. Dan jenis dari mental block ini berasal dari pengalaman negatif sebelumnya. Ya, misalkan pas dulu ada orang yang pernah dikritik, ya, ada seseorang yang pernah dikritik, kemudian itu memiliki luka batin tersendiri untuk orang tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ada yang namanya kepahitan, disimpanlah di dalam dirinya, dan terakhir ini akan muncul menjadi mental block. Saya kasih contoh ya, kalau ada yang dulu mungkin pernah kena body shaming misalkan, dasar kamu rambutnya seperti ini. Nah, tanpa kita sadari, ini akan terus terbawa, ya, akan terus terbawa, dan ini akan menjadi sebuah mental block kalau kita tidak hati-hati dalam mengelolanya. Seperti itu ya. Akhirnya dari kondisi keraguan ini akan muncul rasa tidak percaya diri, rasa keraguan dengan diri kita sendiri. Dan ini bisa berpotensi menyebabkan kecemasan. Jadi ketika kita melihat orang yang lebih dari kita, secara tidak langsung kita akan cemas. Aduh, kok dia lebih dari saya minder. Seperti itu ya. Oke, jadi ini juga bisa menjadi penghambat dalam pekerjaan kalau misalnya tidak kita perhatikan dengan baik. Dalam lingkungan kerja, kita juga harus perhatikan, kita dituntut untuk bisa berpartner. Kalau kita memiliki rasa minder, otomatis itu akan mengganggu produktivitas dan juga kualitas kita dalam bekerja. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kemudian biasanya orang-orang seperti ini akan merasa apa yang telah dilakukannya itu memiliki nilai yang kecil. Misalkan dia itu sebenarnya sudah memiliki karir yang bagus, dia sudah menciptakan sesuatu yang bagus, tetapi karena dia punya mental block, akhirnya apa yang terjadi? Dianggaplah apa yang dilakukan itu biasa saja, padahal sebenarnya yang dilakukan itu memiliki sebuah kualitas. Nah, itu adalah self-doubt ya, atau keraguan terhadap diri sendiri. Yang kedua, ada yang namanya indecision, atau ini kondisi di mana seseorang menghindar untuk membuat keputusan. Nah, saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini, ada yang pernah buat keputusan terbesar tidak dalam kehidupannya? Kita bisa sambil sharing ya. Kalau ada, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada yang mau cerita sedikit kita sebelum masuk tentang keputusan? Ada yang sudah pernah membuat keputusan terbesar dalam kehidupannya dan sampai saat ini dia merasa efek dari apa yang diputuskan saat itu. Ada mungkin teman-teman yang mau sharing? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita bicara tentang keputusan, efeknya ini adalah long term atau jangka panjang. Dan ini merupakan kondisi di mana kita dituntut untuk bisa menjadi bijak atau wise di dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika kita mengalami mental block, kita akhirnya terhambat untuk membuat sebuah keputusan. Dan ini akan menjadi satu batu sandungan untuk kita sendiri. Adanya rasa takut, kegagalan, dan kurang percaya diri. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikut ada yang namanya fixed mindset, atau ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi fixed mindset ini lawannya adalah growth mindset. Fixed mindset ini kondisi di mana seseorang itu memiliki pemikiran yang terlalu kaku, ya. Jadi kalau dia sudah berpikir bahwa
pun dia tidak bisa menggambar karena dia membatasi pikirannya dengan fixed mindset. Jadi dia hanya terpaku pada pikiran itu saja. Berbeda dengan growth mindset. Kalau growth mindset, ketika kita berpikir, oh saya memang nggak bisa gambar dari kecil, tapi saya mau belajar untuk bisa menggambar. Seperti itu ya. Dan ini akan memberikan pandangan bahwa apa yang dilakukan pada masa lalu menetapkan batasan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Jadi bayangin ya, ada benteng yang terlalu besar yang tidak bisa dia hancurkan sendiri. Padahal benteng itu dia yang bangun sendiri. Seperti itu ya. Orang-orang dengan fixed mindset atau pola pikir kaku biasanya membuat seseorang itu berpikir bahwa bakat atau kecerdasannya adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Dan ini tidak dapat dikembangkan. Jadi itu aja yang dia bisa, dia nggak mau belajar yang lain lagi. Karena dia udah yakin, kalau dia hanya bisa itu aja. Ya, tidak mau membuka diri, tidak mau mengembangkan dirinya. Seperti itu ya. Orang yang memiliki pola pikir ini cenderung untuk menghindari tantangan. Kalau ada yang kasih dia challenge atau tantangan, lebih baik dia menghindar. Karena dia nggak yakin sama dirinya. Ya, bagaimana orang lain mau yakin sama diri dia, kalau dia sendiri tidak yakin dengan dirinya. Seperti itu ya. Dan dia juga tidak bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Hal tersebut terjadi karena dia meyakini bahwa kemampuannya hanya terbatas pada bidang tertentu saja. Nah, orang-orang seperti ini sebaiknya kita support. Salah satu gunanya kita ada dalam Beta Kreatif Kelas untuk membantu kita untuk saling mendukung. Dalam komunitas ini diharapkan kita semua itu bisa saling support, biar kita semua bisa maju bareng-bareng. Tidak ada yang tertinggal. Seperti itu ya. Nah, yang berikut ada yang namanya comparison. Atau ini kondisi di mana seseorang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit, kalau misalkan kita ada di satu keramaian atau dengan teman-teman kita merasa kita rendah diri, ya. Oh, saya seperti ini, dia seperti itu, dia lebih dari saya. Nah, pada saat itu akhirnya ada yang namanya kondisi dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, tapi ada lagi sisi sebaliknya. Kalau dia dengan orang yang lebih rendah dari dia akan merasa bahwa dia itu tinggi diri, ya. Jadi di sini tahu posisinya. Kalau orang yang lebih dari dia merasa rendah diri yang sangat ekstrim. Tetapi kalau ada orang yang lebih kurang dari dia merasa sebuah kesombongan, ya, seperti itu. Nah, hal tersebut akan menimbulkan rasa panik secara terus-menerus, apalagi kalau dia berada dalam lingkungan yang fleksibel, di mana orangnya tuh selalu ganti, ya, situasinya itu selalu terganti-ganti, dan ini akan disebabkan oleh rasa yang kurang percaya diri, seperti itu ya. Nah, orang ini selalu menemukan adanya orang lain yang lebih sedikit terampil, atau kalau orang tersebut bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik, dia tidak bisa mengapresiasi dirinya. Jadi apapun yang dilakukan rasanya itu salah, ya, saja itu tidak bernilai, karena dia selalu mengcompare dirinya dengan orang lain, seperti itu ya. Jadi dia selalu merasa sia-sia semua yang dia lakukan. Nah, berikutnya uncertainty. Ini merupakan perasaan yang muncul karena dia merasa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita sebagai orang yang memiliki iman, seharusnya kita yakin ya akan masa depan kita. Apalagi kita sudah belajar, kita sudah berusaha, dan kita sudah yakin dengan diri kita sendiri. Nah, dengan kondisi ketidakpastian ini akan membuat kita merasa kurang nyaman. Jadi kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan ke depan, rasanya itu tidak pasti, ya. Dalam aspek apapun, itu rasanya tidak pasti. Secara tidak langsung, ini akan mengganggu kemampuan kita dalam merencanakan masa depan kita, ya. Nanti minggu depan kita punya webinar lagi, webinar tentang bisnis, tentang finansial. Di situ kita sedikit merencanakan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Apalagi kalau teman-teman yang masih berusia 30 di bawah 30-an, 20-an, nah itu bisa banget untuk ikut webinar minggu depan. Karena di situ kita akan belajar bagaimana caranya kita mempersiapkan finansial kita supaya bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, dalam kondisi ketidakpastian ini biasanya akan mengganggu seseorang untuk bisa berpikir dengan jernih seperti itu, untuk membuat setiap keputusan
di dalam kehidupannya karena dia terlalu terpaku dengan masa lalunya. Seperti itu ya. Sejauh ini teman-teman pasti bisa bayangin seperti apa sih mental block itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin dari 5 ciri ya, sebelum saya selesaikan ke ciri yang ke-7, ada yang mungkin sudah mulai berpikir, oh saya dulu pernah seperti ini, saya pernah dalam kondisi seperti ini. Nah, itulah yang namanya mental block. Tanpa kita sadari, kita semua bahkan saya sendiri pernah mengalami yang namanya mental block. Dan akhirnya pengalaman saya pribadi, saya berusaha untuk keluar dari mental block tersebut ya, dengan berusaha terus menemukan potensi diri saya. Kalau saya tidak bisa menemukan potensi diri saya, mungkin saya akan terus selalu terbelenggu di dalam mental block. Karena apa? Karena saya berpikirnya oh saya selalu rasa kecil ya, rasa rendah diri seperti itu. Ketika saya sudah menemukan potensi terbaik saya dan akhirnya saya kembangkan, akhirnya mental block itu secara tidak langsung hilang dari kehidupan saya. Seperti itu ya. Dan saya yakin teman-teman pasti juga bisa menemukan potensi terbaik untuk dimaksimalkan, untuk menghilangkan atau menekan yang namanya mental block tersebut. Oke, kondisi yang keenam. No limits, bukan just no limits ya, yang Siska call itu bukan ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita merasa kita itu serba bisa, apapun kita bisa lakukan ya. Ini berhubungan dengan minat dan upaya atau kemampuan kita atau keyakinan kita untuk melakukan segala hal dalam satu waktu secara sekaligus. Bayangkan, ini akhirnya menumbuhkan antusias yang terlalu berlebihan. Contoh, ketika kita mulai berpikir, aku bisa melakukan semua hal, aku bisa take over semua hal, ya. Oke, kita berpikir independen nggak apa-apa. Kalau kita merasa kita bisa nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat ya, kita harus melihat kemampuan kita, ya. Kita harus melihat kesehatan mental kita, termasuk dalam mental block. Jangan kita mau nanggung semua, akhirnya kita kewalahan seperti itu ya. Karena kita dengan sangat yakin bahwa kita bisa menyelesaikannya. Tetapi ini merupakan sesuatu yang baru. Oke, kalau ini sudah pernah kita selesaikan sebelumnya, berarti kita sudah tahu limit kita sampai mana. Tapi kalau kita berhubungan atau kita bertemu dengan sesuatu yang baru, dan kita berusaha untuk take over semuanya, akan membuat kita capek sendiri, kewalahan. Di sini ada yang namanya terlalu banyak hal yang membuat kita tidak bisa fokus. Seperti itu ya. Dan ini secara tidak langsung akan membuat kita terhambat. Karena apa? Kita cenderung menjadi gagal. Terlalu banyak fokus, ya. Terlalu banyak hal yang akan kita lakukan. Jadi ibaratnya kita cuma di kulitnya. Kita tidak bisa sampai ke dagingnya. Karena kita terlalu mau untuk mencoba semua hal secara sekaligus. Seperti itu ya. Dan ini tidak membuat kemajuan yang signifikan untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Dengan kata lain, pada kondisi ini kita bisa saja mulai merasa tertekan dan akhirnya ini akan membuat kita secara tidak langsung untuk menghentikan semua keputusan yang sudah kita ambil. Jadi kalau kita yakin untuk melakukan satu hal, coba kita pelajari dulu batas kita sampai mana. Karena kita sebagai manusia harus memperhatikan kesehatan mental dan juga tubuh kita. Jangan sampai semuanya mau kita ambil, semuanya mau kita lakukan, tapi akhirnya kita malah menciptakan mental block karena kita tertekan dengan kondisi seperti itu. Bayangin semua pekerjaan Anda kerjakan secara sekaligus, tentu saja itu tidak nyaman ya, karena Anda pasti akan berpengaruh pada banyak aspek kehidupan. Misalkan kuliah Anda terganggu, ya, atau mungkin juga waktu istirahat Anda harus Anda kurangi karena Anda terlalu banyak melakukan segala kegiatan secara sekaligus seperti itu. Ini juga menjadi satu perhatian. Dulu saya juga seperti ini. Saya merasa saya terlalu bisa untuk melakukan banyak hal sendiri dan akhirnya saya tidak mampu untuk menyelesaikannya secara sekaligus. Jadi akhirnya dengan kondisi seperti ini setelah dari tentang mental block, saya mulai berusaha untuk buat priority. Jadi mana dulu yang harus saya selesaikan, lalu mana yang harus saya simpan. Seperti itu. Dengan adanya prioritasnya, saya sudah mulai bisa untuk bisa mengerti limit saya itu sejauh mana. Seperti itu ya. Yang terakhir, penyebab dari mental block adalah tunnel vision.
Ini merupakan satu jenis mental block yang didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang yang terlalu terpaku atau terlalu kaku ya pada satu tujuan atau sudut pandang tertentu. Jadi apa yang sudah menjadi keyakinannya, akhirnya itu yang dipegang terus. Ya, beda ini sama prinsip. Ini masih belum mengerti keyakinannya ini adalah hal yang baik atau tidak. Tetapi itu yang dia pegang terus. Dan semakin penting tujuan, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk memusatkan perhatian kepada tujuan tersebut. Biasanya kondisi ini terkadang merugikan keselamatan mereka sendiri, ya. Jadi tunnel vision ini akan mengunci seseorang dalam perspektif dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi dia kehilangan objektivitas, dan ini menyebabkan segala macam masalah yang terjadi selanjutnya. Misalkan dalam kondisi yang seperti ini, ketika seseorang terlalu terpaku untuk mencapai kesuksesan dengan saya harus belajar secara akademik terus-menerus, tanpa dia sadari, akhirnya dia tidak bisa mengembangkan dirinya ke hal lain. Misalkan seperti hobi, minat, dan bakat. Padahal untuk menjadi seorang yang sukses, kita bisa memperhatikan banyak hal, tidak secara akademik saja. Banyak hal yang bisa menjadi aspek-aspek penunjang kesuksesan seseorang. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti ini, mereka cenderung untuk mengunci dirinya, tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima sesuatu yang baru, tetapi dia hanya terpaku pada satu metode tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan tunnel vision. Akhirnya, orang-orang seperti ini tidak mampu untuk melihat opsi lain. Mungkin ada cara yang lebih gampang, ada cara yang lebih praktis, tapi tidak mau untuk dia ambil. Karena pikirnya adalah, inilah yang sudah saya pegang dan inilah yang saya ambil. Dan akhirnya akan berpengaruh kepada kehidupannya. Seperti itu ya. Kita punya waktu sukses berbeda-beda. Teman-teman pernah dengar ceritakan bagaimana Donald Trump menjadi seorang presiden di Amerika di usianya yang sudah cukup berumur, seperti itu. Nah, itu menceritakan bagaimana kita itu punya time yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, sama seperti kita sendiri ya, di saat ini kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, ketika kita melihat ada opsi lain yang mudah, kita harus bisa fleksibel untuk mengembangkan diri kita dan mengambil setiap kesempatan yang ada. Seperti itu ya. Ada orang yang sukses di masa tuanya, ada orang yang sukses di masa mudanya, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Dan inilah yang harus kita pegang teguh. Kita harus ketemu dulu sama potensi diri kita, supaya kita bisa menghentikan segala rasa bahwa diri kita ini memiliki mental block. Seperti itu ya. Nah, munculnya rasa minder, cemas, khawatir, dan putus asa, serta rasa rendah diri, itu akan terbangun dari lingkungan kita, dari lingkungan masa kecil kita, dari bagaimana orang tua kita mengasuh kita, dari bagaimana hubungan kita dengan kakak adik kita, dari bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita di masa kecil, seperti itu. Ini akan membangun apakah kita nanti saat dewasa menjadi orang yang percaya diri atau orang yang rendah diri. Seperti itu. Tadi di depan saya sempat jelaskan sedikit bagaimana seseorang itu punya pengaruh akan luka batin yang cukup kuat ya ketika menerima kritik. Ada tipe orang yang dia dikritik, oke, ini menjadi pacuan untuk dia. Saya pasti bisa lebih baik. Tapi ada orang yang ketika dikritik, dia merasa sangat terpuruk ya, tidak bisa dan belum mampu untuk mengelola kritik itu menjadi sebuah hal yang membawa dia kepada kesuksesan. Beda-beda tipe orang. Makanya kita mulai dari kenali diri kita dulu ya, kita tahu diri kita dulu, baru kita bisa untuk memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu ya. Nah, ada yang pernah baca buku ini? Ini buku dari Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad dan Poor Dad. Jadi di buku ini diceritakan bagaimana seorang anak memiliki dua orang ayah yang miskin dan ayah yang kaya. Kita perhatikan hal menarik ya dari didikan ayah miskin dan ayah kaya. Nah, Robert Kiyosaki menuliskan bahwa dalam buku ini dia menceritakan bagaimana pola asuh dari kedua orang ayah tersebut berbeda
seperti itu. Dan inilah yang akhirnya membuat dia mengambil keputusan untuk menjadi pribadi seperti apa. Tanpa disadari, buku ini mengajarkan Robert Kiyosaki pada masa kecilnya di tahun 1950-an untuk menjadi pribadinya yang seperti sekarang. Seperti itu ya. Ini akhirnya membantu dia untuk keluar dari mental block-nya secara tidak langsung dari didikan pola asuh kedua ayahnya, ayah miskin dan ayah kaya, seperti itu. Pemikirannya seperti ini. Si ayah miskin mengajarkan untuk sekolah yang tinggi, cari nilai yang tinggi, cari pekerjaan yang pasti, dan kamu harus mendapatkan uang pensiunan di masa tuanya. Tetapi ayah yang kaya pemikirannya berbeda, ya. Ayah yang kaya katanya seperti ini. Sekolah tinggi boleh, tapi tidak terlalu tinggi juga tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Nilai yang tinggi tidak menjadi keharusan. Nilai pas-pasan juga enggak apa-apa, malah. Seperti tidak harus mencari pekerjaan, justru harus menciptakan lapangan pekerjaan. Dan setelah Anda tua, tidak perlu mengharapkan uang pensiun, ya, karena Anda pasti sudah punya investasi di masa tua Anda. Bisa dilihat ya, perbedaan dari pola didik si ayah miskin dan si ayah kaya. Akhirnya saya ceritakan sedikit, Robert kecil memilih untuk mengikuti apa yang dinasehati oleh si ayah kaya. Meskipun ayah kaya ini didikannya tidak seperti ayah miskin yang merupakan seorang akademisi, ya. Dan akhirnya singkat cerita, si ayah miskin meninggalkan hutang. Tetapi si ayah kaya meninggalkan banyak minimarket dan usaha yang bisa dikelola oleh anak-anak dan penerusnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan sejauh ini bagaimana pola asuh, bagaimana lingkungan akan membentuk kita dengan mental block kita. Seperti itu. Dan bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari mental block kita adalah dengan kita berusaha untuk mengambil keputusan. Keputusan yang akhirnya membantu kita untuk mengelola potensi yang ada dalam diri kita. Seperti itu ya. Keluarkan potensi terbaik dari dalam diri Anda, bebaskan diri Anda, dan rubah mental block menjadi growth mindset. Tadi sudah saya jelaskan sedikit apa itu fixed mindset, apa itu growth mindset. Mental block sendiri nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi dalam kelas public speaking. Ya, di sini ada yang ikut kelas public speaking dan nanti kita akan belajar bagaimana pengaruh mental block dengan seni kita berbicara. Ya, ketika cara itu sebenarnya bisa kita hancurkan hanya dengan mindset yang tepat, seperti itu ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya dalam kelas public speaking. Kemudian nanti teman-teman di sini yang belum dapat kesempatan untuk join di kelas public speaking, bisa ya untuk batch keduanya. Tapi mungkin di tahun depan, karena tahun ini sudah cukup padat untuk jadwal kita belajar public speaking. Seperti itu ya. Oke. Temukan potensi diri, dimulai dengan mengenali diri Anda terlebih dahulu. Jadi Anda harus mengenal, oh Ica ini seperti apa, Angel ini seperti apa, Dewi ini seperti apa, ya. Kalau sudah mengenal diri Anda, apa yang diri Anda mau, apa yang diri Anda inginkan, di situ pasti Anda akan bisa menemukan potensi terbaik dari diri Anda, ya. Biasanya kita bergaul itu ada circle-nya. Ya, kita cenderung sebagai manusia mencari orang-orang yang bahasa kekiniannya sefrekuensi seperti itu ya. Orang-orang yang membuat kita nyaman, orang-orang yang membuat kita terbangun ya, membuat kita menjadi semangat seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ketemu orang-orang seperti itu yang akan membantu kita untuk menemukan potensi kita secara tidak langsung. Jadi lingkungan berperan besar untuk mendukung, untuk support kita. Seperti itu. Oke, lalu apa itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan yang bersifat fisik maupun psikis. Namun potensi itu masih merupakan kekuatan dasar atau masih mentah ya. Itu baru merupakan modal dasar kita aja ya. Dan ini harus kita wujudkan dan kita buktikan secara nyata. Bila tidak demikian, maka potensi itu akan terpendam.
Sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan, ketika seseorang meyakini bahwa dirinya nggak bisa gambar, ya dia emang nggak bisa gambar. Seperti itu. Tetapi kalau dia gali potensinya lebih dalam, pasti dia akan menemukan bahwa memang saya ini bisa gambar, tapi saya harus berlatih lagi. Jadi sama seperti bagaimana diri kita melatih agar kita bisa menemukan potensi kita. Seperti itu ya. Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki seseorang, baik yang dibawa sejak lahir atau ini diturunkan secara genetik, maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran atau pendidikan. Seperti itu. Jadi potensi diri kita ada yang memang sudah ada ya, misalkan orang tua kita bisa memasak secara tidak langsung, itu akan menurun pada kita. Baik itu karena secara genetik, atau kita melihat orang tua kita masak setiap hari, secara tidak langsung kita akan memiliki potensi seperti itu. Ya, ini berhubungan juga dari bagaimana pola asuh seperti itu ya. Dan ada juga potensi yang akhirnya kita tahu setelah kita mengetahui sebuah informasi dalam dunia pendidikan atau dalam pelajaran tertentu. Nah, ini akhirnya bisa menjadi satu potensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis potensi diri yang rata-rata dimiliki oleh semua manusia. Yang pertama, ada yang namanya kecerdasan intelektual atau EQ. Pernah dengar ya itu? Ini bagaimana kita memiliki kepintaran ya, kepandaian dalam akademik ya. Orang-orang yang pintar yang memiliki IQ yang tinggi, biasanya mereka memiliki sudut pandang yang berbeda seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya kecerdasan emosional atau EQ. Bagaimana seseorang itu pandai dalam mengelola stres, dalam mengelola emosi, ya. Nah, ini berhubungan dengan EQ. Yang berikut ada yang namanya kecerdasan spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan pencipta, ya. Mungkin seseorang itu cenderung religius, ya, atau dekat dengan penciptanya, seperti itu. Lalu kecerdasan sosial, pandai bergaul, ya, mudah membuka pergaulan. Lalu kecerdasan adversity atau bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk keluar dari masa-masa kelamnya atau dalam situasi-situasi yang sulit, dan ini merupakan sebuah potensi ya. Dan yang terakhir, bakat serta minat atau kita sebut juga sebagai interest. Nah, ini merupakan potensi diri. Jadi potensi satu dengan yang lain itu sebenarnya udah ya berbeda. Kalau teman-teman kemarin sempat ikut mengenali bakat dan mengembangkan bakat, ada yang pernah ikut di sini. Di situ kan teman-teman ada assessment-nya. Teman-teman akhirnya mengerti, oh saya tipikal orang yang seperti ini. Ya, teman saya seperti ini. Oke, berarti untuk membangun sebuah tim yang solid, kita harus saling mengisi agar kita bisa sama-sama kuat ya, menjadi tim yang kuat. Nah, itulah yang namanya potensi. Seperti itu ya. Kenali lebih dalam apa yang Anda sukai, apa yang Anda inginkan, dan apa yang telah Anda wujudkan. 3 hal yang berbeda ya, yang Anda sukai, yang Anda inginkan, dan yang telah Anda wujudkan. Tidak semua orang mampu untuk menyatukan 3 hal tersebut agar bisa dikelola menjadi sebuah tujuan yang besar, yaitu menjadi dirinya sendiri yang berkualitas dengan menghilangkan mental block. Ya, paham ya? Jadi kadang kita itu suka sesuatu tidak bisa kita wujudkan, ada kendalanya. Atau ada yang secara tidak sengaja telah kita wujudkan, tapi tidak menyukainya. Seperti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, tidak semua orang mampu untuk bisa menyatukan ketiga ini. Ketika seorang mampu menyatukan apa yang dia sukai, apa yang dia ingin, apa yang telah diwujudkan, maka dia akan mencapai satu tujuan yang besar. Ya, jadi dirinya sendiri. Setelah self-talk, saya bahas sedikit agar berani yang melawan arus, berani terlihat berbeda secara tidak langsung. Ketika kita berani untuk
terlihat berbeda, melawan arus, disitulah kita akan menemukan diri kita sendiri. Jadi kita berani untuk menjadi diri kita, apapun itu. Ini yang disebut dengan integritas, ya. Bagaimana kita tetap mempertahankan apa yang menjadi pandangan kita, menjadi pribadi kita di tengah banyak orang yang berpikir atau bertindak beda. Kalau kita terus ikut arus, otomatis kita akan terbawa arus seperti itu. Tapi ketika kita memutuskan untuk mulai menjadi diri, pasti kita akan ketemu sama lingkungan yang bisa support kita, menerima kita dengan semua yang ada di dalam diri kita. Seperti itu, ya. Oke, maksimalkan potensi diri. Mental block akan membuat kita menerima atau membuat kita menjadi terhambat, ya, membuat kita untuk terhambat, dan ini akan menjadi sebuah penolakan. Ketika kita mengalami mental block, kita akan berpikir lagi, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya untuk bisa mencapai target tertentu. Nah, ketika kita mungkin sudah punya cita-cita atau impian atau mungkin motivasi untuk bisa melangkah lebih maju, melangkah lebih tinggi, kita harus bisa menghancurkan mental block tersebut dengan cara kita memaksimalkan potensi diri kita. Seperti itu, ya. Penolakan ini juga biasanya timbul saat kita ingin berubah, ya. Oke. Agar mental block tidak menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi diri, kita harus mulai dengan melatih diri kita meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan ketenangan diri dan batin. Seperti itu. Oke, dimulai dengan melakukan apa yang menjadi hobi dan ketertarikan kita. Saat otak sedang tidak jernih, cobalah untuk menarik nafas sejenak dan lakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia. Misalnya, seperti melakukan hobi atau minat Anda. Contoh, ketika seseorang memiliki hobi untuk menulis. Coba untuk tuliskan apapun yang saat itu terlintas pada otak Anda. Semua hal yang perlu dilakukan atau yang menjadi harapan, ketakutan, atau emosi lainnya yang dirasakan bisa dituliskan dalam tulisan. Seperti itu, ya. Menuliskan semua hal yang bisa membuat Anda lega, ya. Jadi otak kita bisa terbebas dari rasa gelisah dan kecemasan karena kita sudah mulai untuk menulis, ya, secara tidak langsung. Ini juga menjadi manfaat untuk diri kita sendiri karena kita bisa menyalurkan hobi sekaligus kita rilis stres dan juga kita menghilangkan mental block secara perlahan-lahan. Jadi ini tidak bisa langsung. Tidak mungkin ketika Anda pertama kali menulis langsung semuanya ini, ya, selesai, karena mental block ini sesuatu yang terbentuk dari kita kecil, ya, dari pola asuh, dari lingkungan. Jadi ini harus dilatih secara perlahan-lahan. Seperti itu, ya. Dengan menulis bisa juga membantu untuk menyelidiki apa yang memicu terjadinya mental block di dalam diri Anda. Jadi ini akan sangat membantu kalau dilakukan secara rutin buat yang hobi nulis. Seperti itu, ya. Berikutnya, hindari overthinking. Sebaiknya kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kita terima semua yang sudah ada pada diri kita hari ini. Kita terima semua kekurangan dan kelebihan kita. Maafkan diri kita yang sudah ada di masa lalu, ya. Atau kita juga tidak boleh terlalu overthinking dengan sesuatu yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi kita fokus aja dengan apa yang kita rasakan di hari ini. Kita lakukan hal-hal positif apa aja yang bisa menjadi ketertarikan kita. Misalkan tadi, ya, kalau hobinya nulis, atau ada yang hobinya mungkin sport, ya, atau mungkin ada yang hobinya membaca, ya, mulai untuk melakukan apa yang menjadi hobi kita atau ketertarikan kita. Jadi nggak usah overthinking, jalanin aja. Seperti itu, ya. Oke. Mulai dengan self-talk yang positif. Kemarin kalau ada yang belum nonton atau belum sempat ikut untuk webinar self-talk, sudah ada di YouTube kita, di YouTube Beta Creative Class, teman-teman bisa nonton. Self-talk itu juga berpengaruh terhadap mental block, ya. Makanya kemarin disarankan buat yang udah ikut kelas self-talk, coba ikut kelas mental block, supaya penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih maksimal. Seperti itu, ya.
Jadi saat mental block sudah menimbulkan perasaan tertekan dan stres, coba untuk melakukan self-talk atau berbicara dengan diri Anda sendiri. Ucapkan kata-kata yang bisa membuat perasaan menjadi lebih baik dan menjadi lega. Coba katakan, saya dapat menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik, walaupun harus sedikit demi sedikit. Pasti semuanya akan berlalu. Ini hanya soal waktu aja. Saya pasti bisa. Seperti itu ya. Jadi kata-kata positif ini akan mengembalikan kembali motivasi diri yang hilang. Seperti itu. Jadi self talk itu juga punya pengaruh yang cukup besar. Ketika kita mengalami mental block, kita bisa untuk memotivasi kembali diri kita dengan kata-kata yang positif. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa cari suasana baru dan kita juga bisa menemukan inspirasi. Kalau kita terjebak dalam rutinitas yang terus-menerus, itu bisa membuat kita mengalami yang namanya mental block. Coba untuk membuat perubahan, bisa juga dengan mencari inspirasi dari buku, alam sekitar, mungkin ambil waktu sejenak untuk liburan, ya. Kalau sudah terlalu banyak rutinitas yang membuat pusing, apalagi di sini yang lagi berkutat sama skripsi, coba dulu rilis stres, liburan dulu mungkin 1-2 hari, biar bisa dapat inspirasi lagi, dapat suasana baru lagi, biar bisa lanjut menulis dengan baik, ya. Bisa juga kita cari inspirasi atau suasana yang baru di tempat-tempat yang membuat kita nyaman, seperti itu. Acara TV juga bisa, ya. Kita nonton TV itu juga bisa membuat kita lebih rileks, seperti itu. Atau yang ada di internet, atau hal apapun yang bisa membangun kreativitas kita, seperti itu ya. Nah, yang terakhir kita juga harus istirahat yang cukup. Jadi mental block bisa terjadi karena otak dan tubuh itu membutuhkan istirahat. Kalau terlalu diforsir kerjanya, terlalu diforsir untuk melakukan satu aktivitas, coba ambil waktu untuk istirahat dulu. Seperti mesin, ya lambat kerjanya, mesin ini perlu diatur ulang, ya. Jadi perlu di restart lagi. Atau handphone kita kalau udah ngadat, ya, kalau udah banyak filenya, udah dipakai kerja terus, udah panas, ya, coba di restart, ya. Sama seperti tubuh kita. Jadi kita perlu istirahat sejenak untuk energi-energi kita yang sudah terbuang, seperti itu ya. Jadi ketika kondisi ini nyerang, jangan paksakan diri Anda untuk terus beraktivitas. Yang ada Anda malah tertekan, Anda malah makin stres karena mental block sudah menutupi otak Anda. Seperti itu ya. Coba untuk memberi waktu untuk diri Anda beristirahat sejenak. Dengan begitu akan membantu kita dalam bisa mengelola diri kita sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya mental block yang sudah kita hancurkan akan membantu kita dalam menemukan apa yang menjadi potensi diri kita. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Ica. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing-sharing, boleh ya. Langsung aja. Silakan Kak Ica. Wah, luar biasa sekali ya materi untuk pada malam hari ini. Jadi, mari kita mengenal diri kita dan teruslah mengasah kemampuan yang kita miliki, karena ternyata mental block itu mengaruh pada kehidupan kita. Dan kalau kita tidak menghilangkan mental block tersebut, maka akan menghambat ada dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam sisi tanya jawab, karena itu untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa ada lagi yang mau bertanya, saya mau kasih satu closing statement untuk teman-teman semua. Ya, semoga ini bisa dimengerti dan bisa diserap dengan baik ya. Kita harus memiliki champions mindset. Champion mindset adalah bagaimana kita berpikir untuk selalu menjadi pemenang, bukan orang biasa, bukan ordinary people. Seorang yang menjadi pemenang, pasti dia itu tidak akan mudah menyerah hanya dengan rasa sakit. Saya kasih contoh ya, atlet ya. Saya kasih contoh atlet. Anda lihat bagaimana Valentino Rossi menjadi satu legenda yang luar biasa dalam MotoGP. Tapi apakah kita pernah tahu bagaimana prosesnya, bagaimana cara dia untuk berlatih? Kalau misalkan dia tidak bisa mempertahankan, ya, tidak bisa mempertahankan untuk selalu berlatih di masa lalunya, pasti dia tidak akan menjadi satu champions, satu legenda yang bisa kita kenal sampai hari ini.
dan kita harus bisa memiliki champion mindset. Kita jangan mau jadi ordinary, tapi kita harus menjadi pemenang, seperti itu ya. Karena champion mindset merupakan gerbang menuju pintu kesuksesan, seperti itu. Jadi bagus banget tadi kalau Kak Maria berpikir seperti itu, tinggal nanti bagaimana diarahkan selanjutnya. Karena Kakak sudah bisa berpikir untuk menjadi percaya diri. Ya. Nah, sukses itu, ini harus ditanamkan baik-baik ya untuk teman-teman semua. Sukses itu tidak hanya berupa banyak materi. Jadi sukses itu tidak hanya ketika orang melihat, wah dia banyak uang, ya, dia banyak harta, seperti itu ya. Tetapi kesuksesan sejati adalah rasa syukur kita atas waktu dan ruang di mana kita berada. Jadi paham ya sampai sini, kalau kita punya apresiasi yang baik dengan diri kita, itulah kesuksesan yang sejati. Karena semuanya ini fana, ya. Orang yang punya banyak uang, banyak materi, belum tentu bahagia. Tetapi kalau kita sudah memiliki rasa syukur, kita sudah sukses. Karena kita sudah bisa mengapresiasi, mencintai diri kita sendiri. Jadi harus ya tanamkan dalam diri Anda, harus memiliki champion mindset. Don't be ordinary mindset. Seperti itu ya. Ada yang menarik dari buku Rich Dad Poor Dad? Mau ambil atau mau lepas? Ya. Jika tidak bisa membuat keputusan, Anda akan kehilangan peluang. Mampu untuk membuat keputusan dengan cepat adalah keterampilan yang penting dan Anda semua memiliki peluang yang Anda minta. Ya, ini satu kutipan yang sangat menarik ketika saya membaca bukunya Robert Kiyosaki. Jadi kita mau ambil atau kita mau lepas setiap kesempatan yang ada. Mampu untuk membuat keputusan itu adalah keterampilan yang sangat baik. Kalau kita sudah bisa mengambil, berarti kita jalanin dengan penuh tanggung jawab, ya. Tapi kalau kita melepas, pasti kita sudah punya pertimbangannya sendiri. Semua peluang yang kita minta, kita punya, ya. Kita mau misalkan kayak gini, kita punya peluang untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, karena kita mau, gitu. Kita minta untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang kaya, ya seperti itu ya, yang berkelimpahan secara materi. Nah itu yang kita minta dan kita punya peluang itu. Peluangnya seperti apa? Kita bisa bekerja dengan baik, ya. Kita bisa tekun di dalam bekerja. Kita bisa tekun dalam perkuliahan kita. Setelah kuliah, kita mencari pekerjaan, kita menjadi diri kita sendiri, dan akhirnya kita punya peluang untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang harus ditanamkan dalam diri teman-teman, setiap peluang atau kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semua, mau ambil atau mau lepas, harus tegas ya. Ambil, lepas. Jangan dilema lagi. Ya, harus mampu untuk membuat keputusan. Hindari mental block. Seperti itu ya. Oke, ada informasi sedikit untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam hari ini. E-sertifikat akan dikirimkan langsung ke email atau nomor WhatsApp peserta webinar selama hari kerja, maksimal 7 hari setelah webinar hari ini selesai. Kemudian kami mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama grup komunitas Beta Kreatif untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Link grup komunitas ada di bio Instagram kita @beta-kreatif-class. Jangan lupa di-follow juga ya. Nah, ini ada webinar selanjutnya. Setiap minggu kita selalu punya webinar. Webinar selanjutnya adalah bagaimana cara kita belajar untuk memiliki financial freedom sebelum umur 30 tahun. Jadi ini kelas bisnis ya. Bagaimana kita punya pandangan-pandangan dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa memiliki kemerdekaan secara finansial ya, secara keuangan kita bisa atur keuangan kita supaya kita sudah tidak tergantung lagi dengan hal-hal yang membuat kita terikat. Jadi kita punya financial freedom sebelum 30 tahun. Nanti bisa ini ya, ada linknya sudah dibagikan Kakak Angel. Buat teman-teman yang mau join bisa daftar dan jangan lupa untuk gabung di grup webinar karena linknya akan dikirimkan di sana. Ini gratis dan juga terbuka untuk umum. Oke, kami juga mengundang untuk teman-teman semua yang memiliki kerinduan untuk menjadi pengajar atau yang memiliki keahlian untuk melayani dan berbagai ilmu serta pengalaman secara gratis kepada lebih banyak orang melalui Beta Kreatif Class. Dan ini terbuka untuk umum, untuk semua kalangan, dan dari semua daerah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bakat tertentu, dan teman-teman pengen buat sharing ini ke banyak orang, kami bisa memfasilitasinya. Seperti itu ya. Kemarin ada juga Kak Ria, dia punya bakat untuk main gitar,
Akhirnya dia membuka kelas gitar seperti itu. Nah, untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di sini. Teman-teman bisa langsung kontak aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Ica. Silakan Kak Ica. Terima kasih, Bu. Sobat semua, tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Karena itu, sebelum menutup webinar kita akan mengabadikan momen bersama dalam foto bersama. Karena itu, untuk sobat-sobat yang belum menyalakan kamera, bisa menyalakan kameranya, supaya kita bisa lihat wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari kakak-kakak semua. Dan bisa dirapikan juga ya rambutnya. Semuanya bunyi bisa senyum ya. Oke, saya hitung sampai 5. Semuanya sudah aktifkan kameranya untuk KR, Arudi, Kak Anita, Kak Nugra bisa dinyalakan. Oke, kita akan masuk dalam foto bersama. Saya hitung sampai 3 ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Terima kasih juga sudah hadir dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan semua. Selamat malam dan selamat beraktivitas semua. Saya izin untuk mematikan room Zoom ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Boleh live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Lede. Terima kasih atas doanya. Terima kasih, Ningsi. Traktiran. Nanti besok Jumat, Ningsi mau traktir kita 1 kelas. Aduh, Dia ulang tahun.